Oke, kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Apa kabar anak-anak semuanya pada pagi hari Baik, ini? Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Mantap. Udah sarapan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Si Hairul ini kayaknya belum sarapan ini, lemes sekali. Udah sarapan Hairul? Sudah, Pak. Ya, mantap. Semangat dong, ya. Oke. Nah, pada hari ini tanggal 19 ya? Tanggal berapa ini? Tanggal 19, Pak. Ya. Pada hari ini tanggal 19 Juli kita akan mulai pembelajaran kita dengan materi penyakit menular. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Bapak ingatkan kepada kamu untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, dengan cara mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Masih ingat apa itu 3M kan anak-anak? Masih, Pak. Iya. 3M itu ialah menjaga Ingat, jarak, Pak. mencuci tangan dan apa? Memakai masker. Iya, memakai masker apabila kamu di tempat yang ramai ya. Tapi kalau di rumah sendiri ya nggak perlu juga pakai masker. Selain itu, kamu juga harus rutin berolahraga dan makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Coba Pak. anak Bapak si Muhammad Kadapi dulu. Pimpin doanya nak untuk memulai pembelajaran. Bisa kan nak? Muhammad Kadapi pimpin doanya nak. Seperti biasa. Belum belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Telah dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Kak Dapi telah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik, dan ilmu yang Bapak sampaikan dapat kamu kamu resapi. Oke, setelah berdoa Bapak akan mengabsen kamu ya. Yang Bapak panggil namanya katakan hadir. Oke. Khairul. Hadir, Pak. Ya. Gebi Karisa. Hadir, Pak. Muhammad Kadapi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Naina Julaika. Hadir, Pak. Ya. Yuda Aliansa. Hadir, Pak. Ya. Syahrini. Ya. Teresia. Jaringan mungkin ini ya. Hadir, Pak. Iya. Slow respon dia, lambat dia respon. Judeta. Hadir, Pak. Ya. Terima kasih. Pada hari ini kamu hadir, yang hadir hanya 8 orang, yang 4 orang izin. Yang 2 orang izin dan yang 2 orang lagi tanpa keterangan, saya tidak tahu untuk mana. Baik, kita lanjutkan. Setelah mengabsen, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, silakan kamu aktifkan mikrofonnya. Kita akan bernyanyi bersama-sama lagu wajib nasional, yaitu lagu sorak apa namanya, dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, Pak. Kelihatan nak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Silahkan aktifkan mikrofonnya dan
kita akan bernyanyi dengan semangat. Semangat ya. Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Berjejer pulau-pulau, Indonesia tanah air, berjanji menjunjung tanah airku, Indonesia. Semangat, sambil digoyang ya, semangat ya. Indonesia. Sekali lagi. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, Merauke berjejer satu. Itulah Indonesia. Iya, suaranya yang keras Lana. Semangat. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji menjunjung tanah air. Airku Indonesia. Oke, terima kasih ya semuanya bernyanyi dengan semangat. Walaupun ada beberapa orang karena jaringan mungkin lagunya sampai ke sana agak terlambat, makanya kamu juga terlambat menyanyikan. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Nah, Udah. setelah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke tadi, Bapak punya tepukan sama kalian. Namanya tepuk koboi, ya. Tahu koboi kan? Tahu koboi nggak? Pernah nonton film koboi? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya, iya. Karena itu film zaman dulu. Sekarang filmnya Upin Ipin ya kan? Film kalian ya kan? Nah, Jarang koboi. main itu, Pak. Iya, koboi itu selalu bawa pistol kemana-mana. Senjatanya pistol ya kan? Nah, jadi seperti ini. Bapak contohkan ya, tepuk koboi ya. Perhatikan Bapak ya. Tepuk koboi. Ambil pistol. Isi pelor. Tembak dor. Oke, jadi seperti itu. Kira-kira bisa nggak? Bisa kan? Bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, aktifkan semua mikrofonnya. Kita akan bermain tepuk koboi. Bisa, Pak. Iya. Aktifkan semua mikrofonnya ya. Kita akan melakukan tepuk koboi hari ini. Oke. 1, 2, 3, ya. Tepuk koboi. Ambil pistol. isi pelor. Tembak dor. Si pelor. Ambil pistol. Mana ini? Kita ulangi sekali lagi. Ketika nanti sudah bilang tembak dor, semua jawabannya gitu ya, seperti kena tembak ya. Saya contohkan sekali lagi. Kamu perhatikan. Tepuk koboi. Ambil pistol. Isi pelor. Tembak dor. Kamu bilang ya sambil ke belakang. Gitu ya. Oke.
1, 2, 3, ya. Tepuk cowboy. Ambil pistol. Tembak. Dor. Oke, mantap. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Oke. Baik, setelah kita melakukan tepuk apa namanya tadi? Tepuk cowboy, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Nah, namun sebelum kita masuk pembelajaran kita, Bapak mau bertanya dulu sama kalian tentang materi kita minggu yang lalu. Tentang main poli, Pak. Ih, cepat sekali si Judeta ini. Belum lagi Bapak tanya. Mantap, Judeta. Nah, materi kita minggu yang lalu tentang permainan bola voli. Nah, dalam permainan bola voli itu memiliki gerak dasar. Teresia. Nah, Teresia ini Lompat jauh, Pak, minggu lalu. lompat jauh ya? Iya, Pak. Berarti si Judeta tidak ikut rupanya ya. Nah, oke. Materi kita minggu yang lalu tentang lompat jauh, Judeta. Kamu minggu yang lalu nggak ikut ya, Judeta? Lupa dia. Nah, Ya, lupa aku, Pak. Ya lupa. Kebanyakan makan jadi lupa. Bapak juga sedikit lupa. Bapak iyakan aja ya kan? Ya nggak apa-apa. Materi kita minggu yang lalu adalah tentang lompat jauh. Nah, Bapak mau bertanya ini sama Teresia ini. Dalam lompat jauh, apa aja gerak dasarnya kemarin? Ingat nggak Teresia? Ingat, Pak. Apa aja nakku? Berjalan, berlari, dan lompat. Iya. Mantap. Berjalan, berlari, dan melompat. Ada yang bisa nambahi? Setelah melompat apa lagi? Gaby, setelah melompat apa lagi? Sudah sedikit lupa, Pak. Sedikit lupa ya. Oke, nggak apa-apa ya. Teresia setelah melompat apa lagi? Masih ingat nggak? Teresia. Masih ingat? Iya, Pak. Setelah melompat apa lagi? Masih ingat nggak? Meloncat, Pak. Tidak. Meloncat. Mendarat. Nah, mantap. Setelah melompat, mendarat. Iyalah, masa udah lompat nggak mendarat-mendarat. Melayang teruslah kamu di udara terbang, ya kan? Jangan lupa mendarat kalau sudah melompat, ya. Oke, bagus. Jadi masih ingat, kamu semua masih ingat materi kita minggu yang lalu. Nah, bagus ya, berarti kamu tidak melupakan apa yang telah Bapak berikan. Pelajaran yang telah Bapak kasih. Nah, untuk materi kita pada hari ini, apa ya? Kan sudah Bapak bagikan bahan ajarnya. Apa materi kita untuk hari ini? Penyakit menular, Pak. Iya. Penyakit menular. Siapa yang sudah baca tadi malam? Semuakah sudah membaca? Judeta udah baca belum? Belum, Pak. Nah, iya nampak itu mukanya cengar-cengir. Rupanya belum dibaca ya kan? Hairul udah dibaca belum? Sikit-sikit. Iya, sikit-sikit. Ya. Walau sikit pun jadilah daripada nggak dibaca ya kan? Iya. Menurut bahan ajar yang Bapak bagikan tadi malam, kamu kan sudah membaca nih. Bisa nggak kira-kira kamu apakan sedikit? Apa kira-kira penyakit menular itu? Kamu kemukakan sedikit dari apa yang telah kamu baca. Siapa yang bisa? Ayo. Gaby mana Gaby? Ngilang dia nih. Gaby. Halo Gaby. Ya, Pak. Kamu kan sudah membaca kan tadi malam kan?
Kira-kira yang kamu baca itu coba kamu kemukakan dulu tentang penyakit menular. Apa yang bisa kamu sampaikan tentang penyakit menular? Ya. Menurut bahasa kamu. Bisa? Jaringan sepertinya. Teresia? Teresia, nak? Coba. Iya, Pak. Iya, tadi malam kan kamu sudah baca nih tentang penyakit menular. Bahan ajar yang Bapak sampaikan. Coba kamu kemukakan dulu. Menurut bahasa kamu, penyakit menular itu seperti apa? Penyakit Penyakit menular adalah juga, penyakit Pak, seperti seperti tipes, DBD atau demam berdarah. Itu aja, Pak, Itu aja ya. ciri-cirinya. Terus, mantap. Jadi kalau menurut bahasa Teresia, penyakit menular ialah penyakit seperti DBD, tipes. Nah, itu aja dan lain-lain lah. Begitu ya, Teresia ya. Ya, bagus. Mantap. Ya, itu tadi menurut si Teresia. Ya, baik. Penyakit, ya materi kita hari ini adalah penyakit menular. Nah, penyakit menular itu ialah penyakit yang dapat menular baik kontak langsung dan lewat udara. Nah, jadi penyakit itu bisa menular baik kontak badan kita langsung dengan si pembawa penyakit atau melalui udara. Jadi seperti itu dia sederhananya ya. Nah, di bahan ajar yang Bapak bagi tadi malam di situ sudah dijelaskan apa itu penyakit menular, bagaimana cara penularannya, ya kan? Nah, dan jenis-jenis penyakit menular seperti itu, ya kan? Kan sudah Bapak bagi tadi malam. Jadi makanya dibaca. Jadi supaya pada saat hari ini pada pembelajaran kita sekarang kamu tidak terlalu buta atau tidak terlalu bingung begitu, ya kan? Apa itu penyakit menular? Nah, untuk memperjelas apa itu penyakit menular, nah, Bapak akan tayangkan sebuah video tentang penjelasan penyakit menular itu sendiri. Ya. Tapi sebelum Bapak bagi video tersebut, nah, kita bahas terlebih dahulu melalui PowerPoint yang akan Bapak bagikan. Silahkan kamu lihat sebentar ya. Bapak ambil dulu PowerPoint-nya ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Apa bacanya nih? Media pembelajaran penyakit menular. Oke, ya berarti sudah nampak semua ya. Bapak akan jelaskan terlebih dahulu sebelum kita tayangkan sebuah video tentang penyakit menular. Oke, ini lewat. Nah, untuk penyakit menular, nah tujuan pembelajarannya dengan mengamati kamu dapat menjelaskan jenis penyakit menular dengan benar, ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya dengan bereksplorasi dan melihat demonstrasi dari guru, siswa mampu mengetahui cara pencegahan penyakit menular. Setelah kamu dapat menjelaskan, kamu dapat atau tahu cara mencegah atau pencegahan penyakit menular untuk diri kamu dan orang lain. Nah, selanjutnya kelihatan kan? Oke, coba anak Bapak Teresia coba bacakan dulu. Baik, Pak. Penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal atau apapun.
Ya, itu dia. Sebelum kita membahas penyakit menular lebih dalam, kita harus tahu apa itu penyakit. Nah, di sini dijelaskan penyakit adalah kondisi abnormal. Apa itu abnormal? Berarti tidak normal ya. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif. Kalau sudah negatif berarti kurang bagus ya kan, kurang baik. Gitu. Mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh, sebagian atau seluruh tubuh kita. Suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Nah, artinya apa? Penyakit beda dengan kecelakaan. Misalnya yang dimaksud dari kata bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Nah, jadi penyakit beda dengan kamu misalnya kecelakaan jatuh dari kereta. Nah, itu bukan penyakit. Itu apa? Sakit juga, tapi bukan penyakit. Misalnya kamu luka-luka nih, si Hairul ugal-ugalan dia bawa sepeda, ya kan? Di standing-standingkannya sepedanya. Lepas bannya, ya kan? Begitu lepas, nyungsep dia ke paret. Luka kepalanya. Apa namanya? Kepalanya bocor. Nah, sakit nggak itu? Sakit, Pak. Sakit ya kan? Sudah sakit, malu lagi ya kan? Nah, itu sakit, tapi bukan penyakit. Nah, itulah yang dimaksud dengan bahasa yang di sini dikatakan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Nah, jadi dia beda dengan yang seperti Bapak bilang tadi. Kalau penyakit dia memang kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup. Nah, itu dia penyakit. Jadi kamu harus bisa membedakan penyakit dengan sakit yang karena cedera ya. Seperti terkilir. Nah, itu bukan penyakit, Nak. Ya. Itu sakit memang terkilir, tapi bukan penyakit, dia beda. Oke, sampai di situ. Kira-kira paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita membahas penyakit, kita lanjut ke pengertian penyakit menular. Coba anak Bapak Gebi. Mana anak Bapak Gebi? Dengar? Gebi, halo Gebi. Terputus ya Gebi? Gebi, terputus Gebi. Oke, kalau begitu Judeta, nampak ini Judeta? Enggak, Pak. Enggak nampak? Teresia nampak? Nampak ini Teresia? Kelihatan, Pak. Masa enggak nampak Judeta? Oh, ini baru nampak, Pak. Wah, kamu ini. Oke, Judeta bisa baca kan? Bisa, Pak. Iya, coba bacakan dulu, Nak. Penyakit menular. Penyakit menular adalah infeksi yang disebabkan mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, dan parasit. Iya. Nah, di sini dikatakan penyakit menular adalah infeksi yang disebabkan mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, jadi itulah penyebab dari penyakit menular. Apa saja tadi penyebabnya? Bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, pada kondisi kita saat ini yang lagi nge-booming, yang lagi hot-hotnya apa coba? Penyakit apa? Corona, Pak. Iya, penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 atau virus corona. Nah, itu juga salah satu penyakit
Menular ya. Penyakit menular. Jadi penyakit corona ini termasuk jenis penyakit menular. Nah, selain disebabkan oleh virus, disebabkan juga oleh bakteri. Nah, bakteri seperti apa? Bisa nggak kamu lihat bakteri? Tidak, Pak. Iya, tidak bisa ya. Bakteri itu kecil sekali, tidak bisa dilihat dengan mata biasa atau mata telanjang. Kita harus menggunakan alat. Pakai kacamata juga nggak bisa. Setelah bakteri ada jamur. Ya, tahu jamur? Tahu, Pak. Seperti apa jamur, nak? Bukan jamur. Ah, ya, kayak mana? Seperti apa, nak? Seperti apa lagi? Seperti apa ya? Seperti bunga, Pak. Seperti, seperti bunga. Iya, seperti bunga ya. Nah, jamur yang dimaksud di sini bukan jamur yang ada di ladang ya kan? Bukan yang kamu makan, jamur crispy, bukan. Bukan seperti itu. Kalau itu enak ya kan? Jamur yang dikatakan seperti ini dia hampir sama dengan sejenis parasit. Ya, kamu contohnya ini, pernah nggak kamu lihat orang sakit panuan? Pernah? Pernah atau pernah dengar orang panuan? Dengar pernah, Pak. Iya, gatal-gatal, kurap-kurap, pernah dengar? Pernah, Pak. Iya, jadi itu sejenis penyakit sejenis yang disebabkan oleh jamur dan parasit. Nah, jadi seperti itu yang disebabkan oleh jamur, penyakit yang disebabkan oleh jamur. Judeta mikrofonnya ribut kali. Jangan digoyang-goyang ya. Oke, kita lanjut. Sampai di sini paham sebelum saya lanjutkan tentang penyakit menular. Oke, paham ya. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri penyakit menular. Coba anak Bapak Hairul dulu. Kenapa ini Hairul? Ciri-ciri penyakit Tunggu dulu Hairul. Tunggu dulu Hairul. Judeta coba matikan dulu mikrofonnya nak kalau nggak bicara nak. Agak ribut. Judeta. Oke. Lanjut Hairul. Ciri-ciri penyakit menular yaitu dapat berpindah ke orang lain yang sehat sehingga menyebabkan orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Oke, bagus. Terima kasih Hairul. Nah, di sini penjelasan dari ciri-ciri penyakit menular ialah dapat berpindah ke orang lain yang sehat sehingga menyebabkan orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Contohnya seperti yang lagi nge-booming saat ini, yaitu virus corona ya kan Teresia? Ya Teresia? Ya, Pak. Iya, virus corona. Nah, yang tadinya kamu sehat bisa jadi sakit gara-gara tertular oleh virus corona. Dari mana saja bisa tertular oleh virus tersebut? Bisa dari mana aja? Coba ada nggak yang bisa menjelaskan bisa dari mana aja? Siapa yang bisa? Dompet atau ludah kita, Pak. Iya, dari ludah kita. Terus, ada lagi. Kalau virus corona dari dompet. Mata, hidung, mulut. Jika kita menyentuh sesuatu, tidak boleh menyentuh mata, hidung, mulut. Ya, dari mata, hidung, mulut. Bukan dari mata turun ke hati kan? Ya, dari hidung, mata, dan mulut. Nah, jadi bagus ya Teresia. Teresia ini memang update ya, up to date. Mencari tahu. Nah, jadi penularan virus tersebut bisa melalui dompet atau air liur atau air ludah kita. Makanya kalau kamu bersin atau berbicara dengan orang, jangan pula sampai muncrat-muncrat ludahmu ya, Judeta. Hujan lokal kalau kata orang bilang. Jangan seperti itu.
Makanya kita disarankan memakai memakai masker. Supaya apa? Untuk mencegah itu tadi, kalau kamu ngomong, ludah kamu itu tidak nyiprat kemana-mana. Ya kan? Judeta, matikan dulu mikrofonnya, nak. Matikan dulu mikrofonnya, ribut. Adik kamu ribut kali itu. Matikan dulu. Nanti kalau kamu mau bicara baru hidupkan. Mikrofonnya bukan videonya. Mikrofonnya bukan kameranya. Nah, kita lanjut. Jadi itu dia fungsinya masker tadi, diwajibkan kamu memakai masker apabila kamu berinteraksi sama orang, ya, supaya ludah kamu itu tidak muncrat kemana-mana. Selain itu juga, kenapa kamu diwajibkan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun atau dengan sanitizer supaya tetap steril tangan kamu, karena tangan kita ini adalah sarang kuman. Kamu nyentuh apa aja, nyentuh dinding. Misalnya si Judeta lagi kena virus, ya kan? Dia nyentuh dinding. Kamu sentuh lagi dinding yang dipegang dia tadi, bisa tertular. Jadi seperti itu. Makanya setelah menyentuh apapun itu atau setelah keluar, segera langsung cuci tangan dengan dengan apa? Sabun, Pak, atau Iya. hand sanitizer juga Atau bisa. hand sanitizer atau sabun. Cuman kalau kamu megang tanah kan nggak mungkin pakai sanitizer aja, harus pakai sabun biar bersih, ya kan, Teresia? Benar Ya, nggak? Pak. Iya, Benar, Pak. jadi tidak cukup dengan hand sanitizer aja. Jadi cucilah tanganmu dengan sabun supaya bersih. Terutama kalau kamu setelah keluar dari rumah atau memegang benda apapun itu, dan sebelum makan wajiblah mencuci tangan, ya, supaya terhindar dari virus-virus yang lagi hits sekarang ini, lagi nge-booming, yaitu virus corona. Baik, itu dia tentang ciri-ciri penyakit menular. Sampai di sini kira-kira jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita lanjut. Nah, ini dia jenis-jenis penyakit menular. Nah, ini hanya sebagian ya. Kalau mau kita tulis semua nanti nggak muat ini, ya kan. Nanti di bahan ajar itu sudah Bapak bagikan jenis-jenis penyakit menular. Nanti bisa kamu lihat di situ untuk lebih lengkap dan penjelasannya. Nah, jenis penyakit menular yang pertama ada influenza. Apa itu influenza? Pernah dengar nggak? Gaby pernah dengar influenza? Gaby? Halo, Ya, Gaby. Pak. Pernah dengar influenza? Yang dengarnya, Pak. Iya, pernah dengarnya. Kira-kira menurut kamu influenza itu apa, nak? Contohnya? Flu atau pilek, Pak, mungkin. Flu atau pilek. Iya. Bagus. Flu atau pilek. Nah, influenza itu termasuk jenis penyakit menular. Contohnya flu, pilek, ya kan? Nah, itu disebabkan oleh apa? Kuman atau bakteri. Kuman atau bakteri. Nah, untuk jelasnya nanti kamu bisa lihat ya di bahan ajar yang Bapak bagikan. Nah, itu influenza itu juga jenis penyakit menular yang bisa ditularkan lewat itu tadi, droplet tadi, air liur, ya kan. Kamu bersin, hacim kamu bilang, muncrat dulu udah ke muka kawan kamu. Makanya kalau mau bersin itu kalau bisa tutup, jangan malah dibuka, ya. Nanti bisa tertular. Begitu juga yang sehat, ketika kamu atau teman kamu ada yang terkena influenza, ya agak dijaga jaraknya ya. Supaya apa? Supaya tidak tertular, ya. Nah, yang kedua ada tuberkulosis, yang ketiga ada cacar air, yang keempat ada malaria, yang kelima ada hepatitis, kurang huruf A-nya ini ya, hepatitis. Yang keenam ada demam berdarah.
demam berdarah dengue atau DBD. Pernah dengar DBD kan? Pernah, Pak. Pernah, Iya, Pak. pernah ya. Udah pasti dong. Pernah, karena ini penyakit yang tidak asing juga. Menurut kamu, DBD ini disebabkan oleh apa? Nyamuk. Nyamuk. Gigitan nyamuk Aedes, Gi- Pak. Gigitan nyamuk Aedes aegypti ya kan? Ya, benar Teresia. Bapak agak apa bahasa Inggris ini? Benar Teresia. Teresia ini kayaknya lebih Apa, paham. Pak? Nyamuk apa tadi? Aedes. Iya, Aedes. Disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes. Nah, nyamuk tersebut membawa virus ya. Namun hanya jenis nyamuk tersebut, tidak semua nyamuk membawa virus ya. Maksudnya tidak semua nyamuk membawa virus DBD tersebut. Ada jenis nyamuk Aedes yang membawa virus tersebut. Nah, makanya hati-hati dengan nyamuk. Apabila ada nyamuk menggigit, langsung keplak aja, pukul, puk, ya kan? Biar langsung meninggal dia. Nah, cara menghindarinya bagaimana? Supaya tidak banyak nyamuk di rumah. Cara menjaga supaya tidak banyak nyamuk di rumah, yang pertama, ada yang tahu nggak? Atau ada yang sudah menerapkannya di rumah? Buang genangan air yang ada di dekat rumah atau tank, Pak. Ya, buang atau bersihkan genangan air. Atau rajin menguras bak mandi. Selanjutnya, ada lagi? Selain itu? Gaby? Apa selain itu, tahu nggak? Dari tadi macet-macet, Pak. Maksudnya. Airul ada bisa kasih apa lagi penjelasan? Apalagi yang harus dilakukan agar nyamuk tidak banyak di rumah? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, buang sampah pada tempatnya, ya kan? Jangan kau buang sampahmu di kamarmu, ya kan? Nanti jadi ngumpul nyamuk. Membakar sampah, ya kan? Membuang atau menempatkan sampah-sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Juga membersihkan lingkungan rumah. Yang penting pokoknya harus bersih dan steril lah rumah itu supaya nyamuk terminimalisir, nggak mau ke rumahmu, ya kan? Kalau tidur, kalau bisa pakai apa? Telon, Pak, atau AC. Punya telon atau pakai AC. Si Teresia punya AC, jadi yang nggak punya AC gimana? Enggak digigit nyamuk, Pak. Nggak digigit nyamuk kamu, males nyamuk gigit kamu Kelambu mungkin ya? atau selimut, Pak. Iya, pakai kelambu atau selimut ya. Jadi kalau mau tidur itu usahakan pakai kelambu atau selimut. Kalau pakai AC kan nggak semua bisa pakai AC, Teresia. Bapak aja nggak punya AC. Jadi seperti itu. Jadi usahakan tidaknya kamu pakai kelambu. Boleh pakai anti nyamuk. Kalau bisa jangan pakai anti nyamuk, apalagi anti nyamuk bakar ya. Karena bisa berbahaya juga untuk kesehatan kita. Benar nggak? Asapnya itu kan bisa mengganggu pernapasan kita, ya kan? Jadi Iya, Pak. Jadi seperti itu dia kurang lebih untuk meminimalisir penyebaran penyakit DBD supaya nyamuk, terutama nyamuk nyamuk Aedes tadi nggak maulah ke rumah kita, ya kan? Oke, selanjutnya yang ketujuh ada pneumonia, 8 ada campak, 9 ada tipus, dan seterusnya. Ini dia jenis-jenis penyakit, beberapa jenis-jenis penyakit menular yang dapat yang bisa tertular sama kita kalau kita tidak menjaga kesehatan kebersihan. Jadi seperti itu. Sampai di sini penjelasannya. Kira-kira jelas nggak? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Iya. Pak. Oke, jelas. Kita lanjut ya. Nah,
Untuk pencegahan penyakit menular, di sini ada dikatakan, pencegahan penyakit menular dapat diupayakan melalui perilaku mengurangi kontak, yaitu mengurangi kontak dengan orang yang sakit dan mengurangi kontak dengan binatang pembawa penyakit. Nah, jadi di sini bukan hanya manusia aja yang bisa menularkan penyakit, tetapi hewan juga bisa. Contohnya seperti tadi ya. Apa tadi contohnya? Yang baru kita bahas tadi. Nyamuk Aedes. Iya, hewan yang salah satunya hewan yang membawa penyakit yaitu nyamuk Aedes. Selain nyamuk, ada yang tahu lagi apa lagi hewan yang bisa membawa atau menularkan penyakit? Kucing. Kucing. Kucing meong-meong ya. Ya, kucing menularkan penyakit apa, Nak? Alergi, Pak. Alergi, ya. Bagi yang alergi, selain alergi apa lagi yang bisa ditularkan oleh kucing? Penyakit jamur. Penyakit jamur. Ya. Nah, bagus, Judeta. Nah, kucing juga bisa membawa virus ya. Membawa virus rabies. Nah, jadi kucing juga bisa membawa virus rabies yang bisa yang berbahaya juga bagi kita. Bahkan kalau tidak diberikan pertolongan yang tepat, si penderita bisa sampai mengalami kematian atau kehilangan nyawa yang diakibatkan oleh rabies tersebut. Makanya hati-hati bagi kamu yang memelihara kucing ataupun hewan anjing. Anjing juga bisa. Makanya hati-hati ya. Tetap dijaga. Oke, selanjutnya perilaku mengurangi kontak antara lain mengenakan masker, menjaga jarak, dan tidak mengunjungi tempat yang sedang terdapat wabah. Nah, memakai masker. Nah, jadi memakai masker ketika kamu berdekatan dengan orang yang lagi terkena penyakit, ya, terkena penyakit menular. Nah, jadi kamu harus menggunakan masker. Misalnya kamu atau teman kamu lagi kena flu, ya kan? Kena pilek. Nah, jadi kamu kalau mau berinteraksi sama dia, jaga jaraknya dan memakai masker. Selanjutnya, tidak mengunjungi tempat-tempat yang sedang terdapat wabah. Misalnya di Bekilang misalnya kan, di Bekilang lagi banyak yang terkena virus corona. Janganlah pulanya kamu datang ke situ ya kan, Gaby. Udah tahu di situ banyak virus corona, datang pula lah kau ke situ main-main ke rumah si Hairul, ya kan? Nah, jadi itu maksudnya, jangan mengunjungi tempat-tempat yang sedang terdapat wabah. Seperti itu dia. Gimana kira-kira? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Pak. Ya. Jelas, Nah, Pak. setelah tadi kita bahas jenis-jenis penyakit menular, nah di sini Bapak akan menayangkan sebuah video tentang penjelasan penyakit menular. Jadi agar lebih jelas lagi, Bapak akan tayangkan sebuah video tentang penjelasan penyakit menular agar kamu lebih memahami lagi, ya kan? Jadi pada saat Bapak tayangkan video, kamu tonton videonya, kamu simak, dan jika ada hal-hal yang membuat kamu bingung, bisa kamu tanyakan dan kita bahas bersama-sama. Oke, Nana? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Oke. Bapak putar ya, sabar ya. Kelihatan anak-anak? Hey, player one, do you think to be ready for
Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak, Nak? Iklan, Pak. Iklan ya. Ya, Pertis. sabar sebentar. Oke, silakan. Jika ada pertanyaan, kamu boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, Pak Guru juga sehat. Amin. Baik anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran PJOK. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar materi PJOK, yaitu tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Nah, materi ini merupakan pertemuan pertama kita, di mana pertemuan pertama kita ini akan mempelajari tentang apa itu penyakit menular. Tapi sabar dulu anak-anak, ayo kita berdoa agar belajar kita dapat bermanfaat dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, seperti biasa ya, anak-anak harus mengetahui apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan nanti anak-anak mampu menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Yang kedua, anak-anak mampu mempraktikkan cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi ya, di pertemuan ini kita akan mempelajari penyakit menular itu yang seperti apa anak-anak. Baik anak-anak, berkaitan dengan penyakit menular ini, kalau anak-anak belum tahu, pastikan anak-anak simak penjelasan dari Pak Guru sampai selesai ya, agar anak-anak paham dan mengerti apa inti materi dari pertemuan kita hari ini. Baik anak-anak, tubuh sehat dan bugar menjadi keinginan setiap orang, bukan? Bisa anak-anak lihat di sini ada beberapa contoh olahraga ya. Bisa lari ataupun bersepeda atau olahraga lainnya. Coba anak-anak, kegiatan olahraga apa saja yang selama ini masih anak-anak lakukan di rumah? Coba isikan di kolom komentar ya. Olahraga apa? Silahkan. Sudah? Baik, nah dengan berolahraga ini tentu akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar, serta tetap memberikan imun kita semakin kuat sehingga kita akan semakin terhindar atau tidak mudah terserang dari penyakit. Nah, ada kalanya kita mengalami sakit. Sakit menunjukkan gangguan fungsi tubuh, baik fisik maupun psikis. Anak-anak bisa lihat di sini, ada contoh anak sedang sakit ya. Lalu sakit adalah suatu kondisi tubuh atau sebagian organ tubuh yang fungsinya terganggu. Nah, orang mungkin sakit karena terjangkit penyakit tertentu. Nah, penyakitnya bisa apa saja? Nah, simak baik-baik, nanti akan Pak Guru jelaskan. Pertama, Pak Guru akan menyampaikan apa itu pengertian penyakit menular. Nah, pengertian atau apa yang dimaksud dengan penyakit menular ini telah tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, yaitu pada pasal 1 ayat 1. Nah, penyakit menular adalah penyakit kepada manusia yang disebabkan agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Anak-anak bisa lihat di sini, ini sebuah ilustrasi dari
virus, bakteri, jamur, dan parasit ya. Karena virus, bakteri, jamur, dan parasit ini tidak bisa kita lihat langsung dengan mata kita. Karena membutuhkan bantuan alat lain, yaitu mikroskop. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengetahui apa itu penyakit menular, sekarang kita akan mempelajari macam-macam penyakit menular itu apa saja. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, pada pasal 4, penularan penyakit disebabkan oleh penyakit menular langsung serta penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, penyakit menular vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga. Misalnya nyamuk. Jadi anak-anak harus hati-hati ya. Kalau anak-anak sedang sendirian atau duduk-duduk, waspada kalau ada nyamuk yang menggigit. Bisa jadi nyamuk tersebut bisa menularkan penyakit. Nah, selain nyamuk, terdapat binatang pembawa penyakit juga anak-anak. Artinya binatang yang tidak menyebabkan penyakit, tetapi mampu menyebarkan penyakit. Contoh binatang pembawa penyakit. Pagi sayang, kamu mau sarapan apa? Tersebut yaitu ada burung, anjing, dan tikus. Nah, setelah anak-anak mengetahui macam-macam dari penyakit menular tadi, Pak Guru akan lanjutkan untuk daftar penyakit menular apa saja. Nah, penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit ada malaria, demam berdarah, chikungunya, rabies, pes, toxoplasma, leptospirosis, dan flu burung atau avian influenza. Nah, sedangkan penyakit menular langsung ada difteri, tetanus, polio, campak, tifoid, kolera, rubella, influenza, meningitis, tuberkulosis, hepatitis, infeksi saluran pencernaan, dan sekarang yang sedang kita alami bersama di mana kita masih pada pandemi COVID-19 atau virus corona. Nah, dari sekian banyak sekali daftar penyakit menular ini, anak-anak sekalian, sebutkan satu saja. Apa yang anak-anak ketahui penyakit itu? Ya, jadi sebutkan satu saja di kolom komentar ya. Lalu coba ceritakan sekilas ya. Contoh, penyakit influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Contohnya begitu. Nah, dari sekian banyak penyakit ini, anak-anak bisa pilih salah satu ya yang anak-anak ketahui. Nanti isikan di kolom komentar agar Pak Guru tahu ya. Nah, pastikan anak-anak tidak sama dengan anak yang lain lah ya. Bisa dicek di kolom komentar nanti. Baik. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu penjelasan Pak Guru tentang materi penyakit menular. Nah, mari sekarang kita asah kemampuan. Tapi sebelum itu anak-anak pastikan jangan sampai ketinggalan materi terbaru dari Pak Guru. Caranya anak-anak cukup pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Nanti anak-anak akan otomatis mendapatkan materi terbaru dari Pak Guru. Nah, asah kemampuan yang pertama yaitu apakah itu penyakit menular? Coba ceritakan. Lalu sebutkan beberapa contoh penyakit menular yang kamu ketahui dan ceritakan bagaimana cara penularannya dari penyakit tersebut. Bisa anak-anak? Pintar sekali. Nah, demikian anak-anak pembelajar kita tentang penyakit menular. Nah, di pertemuan yang akan datang atau pertemuan minggu depan kita akan masih membahas materi pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit.
Nah, di minggu depan nanti adalah pertemuan kedua di mana kita akan membahas penyakit tidak menular. Jadi anak-anak pastikan tetap bersama Pak Guru belajar di sini dengan semangat, ceria, dan gembira. Sampai di sini dulu anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa mulai. Selesai, sampai jumpa anak-anak di pembelajaran selanjutnya ya. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi bepergian. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Salam PJUK. Oke, anak-anak, itu tadi video penjelasan tentang penyakit menular. Tadi di situ dijelaskan, Bapak rasa cukup jelas ya, dan sangat jelas. Tadi dikatakan jenis-jenis penyakit menular itu seperti apa, cara penanggulangannya, dan tadi dikatakan ada penyakit menular bisa ditularkan melalui hewan, ya kan? Tadi semua dijelaskan di situ. Nah, setelah menonton video pembelajaran tadi, Bapak berharap kamu bertambah wawasan dan ilmunya, ya kan? Pengetahuannya juga bertambah. Namun, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan di benak kamu, nah, dengan berakhirnya video tadi, bisalah kamu tanyakan, kira-kira apa yang mau kamu tanyakan, akan kita bahas bersama-sama, ya. Masih dengar suara Bapak? Nak? Agak macet, Pak. Macet ya? Iya Pak, macet terus. Macet-macet ya? Enggak, Pak. Ya, jaringan kamu mungkin, Nak. Judeta sama saya jaringannya bagus. Pak. Iya, hari ini ya, Nak. Iya, iya. Macet ya, iya nggak apa-apa. Yang penting dengarkan walaupun macet-macet. Halo. Ya, Pak. Ya, Iya. Pak. Jadi tadi Bapak bilang, jika ada pertanyaan kamu yang ingin kamu tanyakan, bolehlah sekarang kamu tanyakan. Karena tadi video yang sudah Bapak tanyakan kan sudah berakhir. Bapak berharap dari video pembelajaran tadi, kamu bisa bertambah wawasannya ya, terutama tentang penyakit menular. Baik, kira-kira di sini ada yang mau bertanya enggak? Tentang seputar penyakit menular ya. Yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Saya, Pak. Ya, Teresia mau bertanya. Apa pertanyaannya, Nak? Pak, jika kita sudah terkena demam berdarah atau DBD, apakah lain waktu bisa terulang lagi, Pak? Ya, bagus pertanyaannya. Luar biasa Teresia ini. Teresia bertanya, jika kita pernah terkena DBD atau demam berdarah, dengue, kira-kira bisa terulang kembali atau tidak penyakit tersebut sama kita? Bagus pertanyaan. Bisa, Pak. Oh, Judeta jawab bisa. Kenapa bisa, Judeta? Apa alasannya kamu bilang bisa? Kalau kita digigit nyamuk lagi kan bisa. Wah, mantap. Judeta katanya kalau kita digigit nyamuk lagi, bisa aja terkena lagi DBD atau demam berdarah. Seperti itu kan, Judeta? Iya, Pak. Iya. Yang lain? Yang lain, ada yang bisa ngasih penjelasan sama Teresia? Kira-kira kalau sudah pernah kena DBD, bisa nggak kita kena DBD lagi?
setelah kita sembuh dari DBD, bisa nggak kita kena DBD lagi? Ada yang bisa jawab? Yang lain? Kalau si Judeta tadi bilang bisa. Kalau Gaby gimana? Kira-kira bisa nggak kita terkena DBD lagi kalau sudah pernah kena? Macet, macet, Pak. Macet-macet. Yang lain? Syahrini. Kalau sudah pernah kena DBD, kata Teresia tadi, dan kita sudah sembuh, kira-kira di lain waktu bisa kena DBD lagi nggak? Bisa. Bisa. Alasannya? Bingung? Bingung? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, tapi tadi jawabnya bisa. Ya, tapi baguslah. Macet-macet, Pak. Ya, macet-macet. Nah, Itulah, Pak. kalau menurut si Syahrini tadi bisa. Bisa. Begitu juga menurut Judeta juga bisa. Kalau dari Judeta penjelasannya kenapa bisa? Karena kalau digigit nyamuk lagi kan bisa lagi Pak kena DBD. Apalagi kalau yang gigit nyamuknya jenis nyamuk Aedes. Begitu kan Judeta? Iya. Ya gini-gini angguk-angguk Judeta. Begitu Teresia. Nah, jadi jawaban dari teman-teman kamu tadi benar. Jadi kalau sudah pernah terkena DBD, apakah bisa Apa, terulang? Pak? Jawaban dari teman-teman kamu tadi semuanya benar. Kalau sudah pernah terkena DBD, apakah bisa terkena DBD lagi atau terulang kembali? Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Kalau ya. Kenapa bisa? Karena jika kamu tergigit kembali atau digigit kembali oleh oleh nyamuk jenis Aedes atau terkena virus dari nyamuk tersebut, maka kamu akan bisa terkena penyakit demam berdarah kembali. Jadi penyakit itu bisa terulang kembali, apalagi ditambah kondisi kamu yang tidak fit atau kondisi kamu yang tidak kurang sehat, kurang fit. Nah, bisa saja kamu terkena demam berdarah kembali. Begitu Teresia. Halo Teresia. Ya, Pak. Ya, kira-kira dari jawaban teman-teman kamu dan penjelasan dari Bapak, kira-kira bisa dimengerti nggak? Bisa, Pak. Oke, terima kasih ya Teresia sudah bertanya. Itu tadi jawabannya ya. Jadi jawabannya bisa terulang Ya, kembali. Pak. Nah, bagus. Terima kasih Teresia. Nah, setelah Teresia ada lagi yang mau bertanya nggak? Saya, Pak. Siapa itu? Saya, Putus Pak. suaranya. Siapa? Yuda. Saya, Pak. Ya, Yuda Liansana mau bertanya. Apa pertanyaan Yuda? Apa perbedaan virus dan bakteri, Pak? Bisa diulangi nak? Putus-putus suaranya nak. Apa perbedaan virus dengan apa? Macet nak, macet. Jaringan mungkin. Coba yang lain, ada yang mau bertanya? Nanti kalau sudah bagus jaringan si Yuda dilanjutkan. Gaby mau bertanya? Atau siapa? Ada yang mau bertanya selain Yuda? Saya, Pak. Gaby ya, apa pertanyaannya nak? Saya, Pak. Ya, apa nak? Apa pertanyaan nak? Pak, apa gejala umum dari virus, Pak? Gimana? Nggak dengar? Coba diulangi. Apa gejala umum? Pak, apa gejala awal penyakit virus, Pak? Apa
Apa Gejala umum penyakit tipes, Pak. Apa gejala umum penyakit tipus? Benar, begitu? Seperti itu. Gejala umum penyakit. Iya, Pak. Iya. Gejala umum penyakit tipus. Ayo, Iya, Pak. siapa Iya. yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, apa itu? Siapa? Gejala umumnya Teresia. diare, Diare, demam, batuk, dan pilek mungkin. demam, batuk, pilek. Oke, bagus Teresia. Terima Diare kasih. juga, Pak. Diare juga ya? Ya, bagus. Teresia menjawab gejala umum dari penyakit tipus ada demam, apalagi diare, terus apalagi tadi Teresia? Batuk, pilek. Batuk dan pilek. Itu menurut si Teresia, menurut pengetahuan Teresia. Yang lain, ada nggak yang tahu gejala umum penyakit tipus? Selain yang disebutkan Teresia, ada lagi? Hairul? Apa, Rul? Enggak tahu. Nggak tahu, ya, nggak apa-apa. Judeta, si Gaby tadi nanya apa gejala umum penyakit tipus, katanya. Judeta tahu? Kira-kira apa gejala umumnya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Baik, jadi cuma si Teresia tadi yang menjawab ya, yang lain juga diam-diam saja sepertinya ini. Seperti Syahrini. Syahrini apa? Tahu nggak? Gejala umum dari penyakit tipus yang ditanyakan oleh Gaby tadi. Halo Syahrini. Macet-macet, Pak. Iya, macet-macet ya jaringan kamu mungkin itu ya, kamu jelas di sini. Baik. Nah, yang dikatakan si Teresia tadi benar, cuman Bapak lebih perjelas. Untuk gejala umum penyakit tipes antara lain yang dirasakan oleh si penderita tersebut, yang pertama itu demam, nak. Dia demam. Demam itu sama dengan panas badannya ya. Panas atau demam dengan suhu 39 sampai 40 derajat. Jadi kalau kamu pegang keningnya, panas ini. Keningnya ini panas. Suhunya itu 39 sampai 40 derajat Celcius. Bagaimana cara mengetahuinya suhunya sampai seperti itu? Ada alatnya. Apa nama alatnya? Siapa yang tahu? Termometer, Pak. Iya, Judeta jawab langsung. Termometer. Nah, termometer adalah alat untuk apa Judeta? Mengukur Ukur suhu suhu tubuh. Iya, suhu tubuh kita. Iya. Di mana diletakkan termometer itu, Judeta? Kalau mau apa? Diukur suhu tubuh kita. Siapa yang tahu di mana Di diletakkan? ketiak, Pak. Iya, di ketek kamu, di ketiak kamu. Ya kan? Jadi di ketiak kamu diletakkan termometer itu, dijepit sampai beberapa waktu, habis itu diambil dan dilihat suhunya. Kira-kira berapa suhunya. Jadi dikatakan di sini kalau penderita penyakit tipes suhunya itu 39 sampai 40 derajat Celcius suhu tubuhnya. Kalau sudah segitu berarti dia mengalami demam. Nah, selanjutnya selain suhu tubuh sampai seperti itu, penderita juga mengalami nyeri otot. Tahu nyeri otot kan? Kalau bahasa sehari-harinya pegal-pegal ya kan? Ya Iya, kan? Pak. Kalau bahasa karonya apa kalau pegal-pegal Judeta? Aku nggak tahu bahasa karonya, Pak. Oh, nggak tahu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau bahasa umumnya itu pegal-pegal dia, nyeri otot. Nah, selanjutnya, selain nyeri otot, si penderita juga mengalami sakit kepala.
kepalanya sakit, nyut-nyutan ya kan? Nyut-nyutan bukan karena nggak punya duit ya kan, karena sakit tersebut, ya kan? Kalau si Judeta nyut-nyutan karena nggak ada uang jajan, ya. Nah, selanjutnya merasa tidak enak badan ya kan, ngapain nggak enak ya kan, mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak, jadi seperti itu karena suhu badan juga naik sampai 40 derajat Celcius, ngapain pun tidak enak. Selanjutnya, kalau dilihat lagi ke dalam organ tubuh kita, ginjal dan hati mengalami pembesaran. Nah, itu kalau mau melihat lagi lebih jauh lagi. Nah, selanjutnya mudah kelelahan dan lemas, berkeringat, batuk, seperti yang dikatakan si Teresia tadi, batuk kering, berat badan menurun. Nah, itu dia, berat badan mulai menurun. Yang tadinya Jundetanya gendut sampai 50 kilo, karena kena tipus bisa turun sampai 40 kilo, ya kan? Nah, selanjutnya selain penurunan berat badan, mengalami sakit perut, ya seperti yang dikatakan Teresia tadi. Selanjutnya, nggak nafsu makan, mau makan pun tak enak, ya kan? Mau makan pun tidak selera. Biasanya makan 2 piring, ya kan? Jadi karena kena sakit tersebut, setengah piring pun tak habis. Nah, seperti itu dia. Selanjutnya, mengalami diare, seperti yang dikatakan si Teresia tadi. Kalau anak-anak sering mengalami diare. Nah, selanjutnya, muncul ruam dan kulit berupa bintik-bintik. Nah, jadi ada macam bintik-bintik di kulit kita kalau kita terkena penyakit tipus tersebut. Keluarlah bintik-bintik dari badan kita. Selanjutnya mulai linglung ya kan, linglung. Bingung. Bingung karena semua tadi ya kan udahlah sakit kepala, nggak nafsu makan, ya kan. Jadi muncullah linglung gitu jadinya. Jadi bingung, gampang bingung. Jadi itu dia tadi gejala-gejala umum untuk penyakit tipus. Ya, Gaby. Selain tadi penjelasan dari Teresia, Bapak menambahkan tadi ada beberapa poin tentang gejala umum penyakit tipus. Sampai di sini Gaby, Karisa, kira-kira cukup jelas tidak, Nakku? Cukup jelas, Pak. Iya, jadi itu tadi ya gejala umum tentang penyakit tipus. Baik, selain Gaby, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Yuda, ya, Yuda tadi sempat terputus ini. Apa pertanyaannya, Nak? Apa perbedaan virus dan bakteri, Pak? Apa beda virus dengan bakteri? Mantap kali pertanyaannya ini. Apa perbedaan virus dengan bakteri? Kira-kira ada yang bisa bertanya nggak? Ada yang bisa bertanya. Ada yang bisa menjawab tidak? Pertanyaan dari si Yuda. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan virus dengan bakteri? Ayo, siapa yang bisa? Gaby bisa menjawab atau membantu si Yuda? Apa perbedaan virus dengan bakteri? Macet terus ini, Pak. Nggak ada jaringannya. Teresia? Teresia? Halo, Teresia. Judeta bisa nggak bantu si Yuda? Apa itu perbedaan virus dengan bakteri? Macet dari tadi nih, Pak. Macet, Pak, jaringannya. Iya, masih jaringannya ya. Iya. Halo, Judeta. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Teresia? Bisa nggak? Apa, Pak? Bisa nggak bantu si Yuda? Apa perbedaan virus dengan bakteri? Tadi pertanyaan si Yuda. Bisa nggak? Si Teresia kira-kira mau mengemukakan pendapat Teresia.
Atau Citeresia atau Gebi atau yang lain, bisa nggak? Apa itu virus? Apa itu bakteri? Ayo, ada nggak? Kurang paham, Pak. Kurang paham? Gebi? Iya, Pak. Bisa nggak jawab pertanyaan si Yuda? Apa perbedaan Menurut virus yang- dengan bakteri? Menurut yang saya tadi baca dari Google, Pak, virus itu berukuran lebih kecil daripada bakteri dan sama seperti parasit. Itu, Pak. Kalau bakteri? Kalau bakterinya apa? Halo Gebi. Oke, terima kasih ya Gebi. Itu tadi penjelasan si Gebi tentang virus, perbedaan virus dan bakteri. Baik, Bapak tambahkan sedikit ya. Nah, apa yang dikatakan Gebi benar, perbedaan virus dengan bakteri. Jadi virus dengan bakteri ini hampir sama tapi beda ya. Nah, virus itu lebih kecil dari bakteri. Nah, tapi sama-sama kecil. Tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Harus dilihat dengan alat atau dengan bantuan alat. Kalau kita saja tidak bisa melihatnya. Muhammad, Kadapi, ngapain itu nak? Nah, selanjutnya virus dengan bakteri memiliki, jika menularkan penyakit, memiliki ciri-ciri yang hampir sama ya. Hampir sama dia, gejala-gejalanya itu hampir sama. Infeksi virus dengan bakteri pada dasarnya sangat berbeda disebabkan oleh mikroorganisme yang berbeda. Nah, di sini dijelaskan virus dan bakteri merupakan mikroba berukuran sangat kecil. Ya, sangat kecil, berarti sangat kecil sekali. Nah, ukuran virus lebih kecil daripada bakteri. Bahkan virus terbesar tetap lebih kecil dibandingkan bakteri yang terkecil sekalipun. Jadi ukuran virus yang paling besar itu masih tetap lebih kecil daripada ukuran bakteri yang paling kecil. Nah, di sini perbedaannya, virus tidak mampu bertahan hidup tanpa inang. Ya, tahu inang? Bukan inang orang Batak ya, mak inang, bukan seperti itu. Inang artinya induk dari atau tempat virus bertahan hidup atau tempat virus menempel gitu. Itu yang dimaksud dengan inang pada penjelasan ini. Selain itu virus juga menyerang bagian tubuh yang lebih spesifik, misalnya sel darah, hati atau saluran pernapasan. Pada beberapa jenis penyakit sulit menentukan perbedaan virus dan bakteri sebagai penyebabnya. Contohnya penyakit diare, meningitis, dan pneumonia yang dapat disebabkan oleh keduanya. Nah, jadi hampir sama dia. Kayak diare bisa disebabkan oleh bakteri, bisa juga disebabkan oleh virus. Nah, jadi kita sangat sulit membedakannya. Jadi seperti itu dia. Nah, bakteri bisa hidup di berbagai jenis lingkungan, termasuk di dalam tubuh manusia. Jadi bakteri itu lebih bandel istilahnya, bisa bertahan hidup daripada virus. Kalau virus, kalau inangnya sudah tewaslah virus itu. Kalau bakteri belum tentu. Contohnya virus corona, ya kan? Atau virus apapun itu. Misalnya kalau misalnya kucing terkena virus, kalau kucingnya mati, maka virusnya ikut mati dan tidak bertahan. Sedangkan bakteri berbeda. Kalau inangnya mati, belum tentu bakterinya juga mati. Jadi seperti itu dia, Yuda.
Saya menambahi dari penjelasan dari teman kamu si Gaby tadi. Kira-kira dari penjelasan Bapak tadi dan penjelasan teman kamu, ada lagi yang membuat kamu bingung atau yang belum kamu ketahui tentang perbedaan virus dengan bakteri tadi? Yuda? Halo Yuda, jelas enggak? Jelas, Pak. Oke, bagus. Terima kasih ya Yuda, udah bertanya. Namun untuk lebih lengkapnya kamu bisalah searching di Google, ya kan, supaya kamu tidak bingung. Apabila kamu masih bingung dengan penjelasan Bapak dan teman kamu bisa cari di Google atau di buku sumber-sumber lainnya. Baik. Setelah Yuda, apakah masih ada lagi yang mau bertanya seputar pembelajaran kita? Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, Syahrini ya. Baru Bapak mau sebut Ya, Pak. Syahrini. Syahrini biasanya rajin bertanya ini. Kalau rajin bertanya tidak sesat di jalan ya kan. Malu bertanya baru sesat di jalan ya kan. Syahrini apa pertanyaannya nak? Apa pertanyaan Syahrini? Halo Syahrini. Penyakit menular sering menyerang anak usia berapa, Pak? Penyakit menular sering menyerang anak usia berapa? Wah, pertanyaannya ini yang sangat bagus ini, luar biasa. Sebelum Bapak jawab, kira-kira teman-teman Ya, Pak. atau anak-anak yang lain ada yang bisa menjawab? Hari ini bertanya penyakit menular sering menyerang anak usia berapa, Pak? Katanya. Judeta, kira-kira penyakit menular sering menyerang anak usia berapa? Bisa menjawab, Judeta? Tahu, Pak. Belum tahu ya? Iya. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Teresia. Oke, Teresia. Apa jawaban dari kamu, nak, untuk pertanyaan sisa hari ini? Jika itu tidak ada batasan usia, Pak, anak kecil juga bisa kena ke itu. Oh, berarti jawaban si hari ini tidak ada. Hari ini jawaban si Teresia untuk penyakit menular tidak ada batasan usia, gitu. Nah, anak juga bisa, dewasa juga bisa, orang tua juga bisa. Seperti itu ya Teresia ya. Ya Teresia. Jaringan mungkin sepertinya. Baik. Baik, hari ini Bapak tambahkan benar yang dikatakan teman kamu, untuk penyakit menular tidak ada batasan usia, nak. Usia berapa saja bisa kena. Ya. Nah, syaratnya apa bisa terkena penyakit menular? Kamu bersentuhan atau kamu kontak langsung dengan si penderita penyakit. Bisa melalui percikan ludah, bisa melalui udara, dan bisa melalui kontak fisik langsung. Seperti itu. Macet, Pak. Macet ya? Bapak ulangi ya. Tadi teman kamu si Teresia menjawab, untuk penyakit menular tidak ada batasan usia, anak-anak juga bisa terkena katanya. Seperti itu. Nah, Bapak tambahkan, benar yang dikatakan Teresia, untuk penyakit menular tidak ada batasan usia. Penyakit menular bisa terkena pada usia berapapun. Anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua bisa terkena penyakit menular. Jadi seperti itu. Syaratnya apa bisa terkena penyakit menular? Ya kontak langsung. Tadi kan sudah dijelaskan. Bisa melalui udara, droplet atau percikan ludah. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada batasan usia. Semua bisa terkena penyakit menular. Begitu. Baik. Gimana kira-kira hari ini dari penjelasan teman kamu tadi sama penambahan dari Bapak? Cukup jelas enggak? Apa nak? Hari ini Cukup jelas,
Pak. Ya, terima kasih Syahrini ya udah bertanya. Cukup jelas kata Syahrini. Nah, baik. Setelah Syahrini kira-kira ada lagi mau bertanya enggak? Ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah jelas kira-kira semua pembelajaran kita hari ini tentang materi penyakit menular? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Bagus, sudah Sudah jelas. jelas, Pak. Iya, sudah jelas semua berarti. Mantap kalau begitu. Baik. Sudah jelas, Pak. Iya, kalau sudah jelas maka akan kita lanjutkan. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, masih ingat tepuk sambal? Masih ingat Masih, tepuk sambal? Masih? Masih ingat tepuk sambal? Masih, Pak. Oke, yang lain mana ini? Nggak ada suaranya nih. Coba aktifkan semua mikrofonnya, nak. Aktifkan mikrofonnya. Ya, kita akan melakukan tepuk sambal nih. Oke, hitungan dari Bapak ya, sama-sama ya. Ayo, Juneta. 1, 2, 3 ya. Tepuk sambal. Ulek, ulek. Cici. Ha. Kok kali napas Judeta ini? Sepertinya belum sikat gigi dan belum mandi dia ini. Udah, Pak. Jadi kok bau? Duduknya Judeta ini udah kayak toke ya kan? Baik. Kita tepuk sambal ya. Masih ingat semua ya. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan, berarti Bapak anggap semua sudah paham dan sudah mengerti. Namun jika masih ada di benak kamu atau di pikiran kamu yang masih mengganjal tentang materi kita hari ini tentang penyakit menular, kamu bisa nanti bertanya lewat WA ya, WhatsApp grup kita. Baik, setelah melakukan tanya jawab tadi, kita akan bermain kuisis ya. Kita akan bermain kuisis terlebih dahulu. Siap? Siapa? Oke, Bapak akan buka kuisisnya sebentar ya. Nah, kita akan bermain kuisis mengenai penyakit menular. Baik. Ya. Pertanyaannya hanya 15. Oke, sudah lihat? Silahkan ketikkan ini. Join my quizzes. Tunggu sebentar, Bapak bagi di WA ya. Bapak bagi di WA. Bentar, Bapak bagi di WA. Oke, silakan masuk. Keluar dari Zoom, Pak. Tidaklah, buka WA-nya. Langsung aja minimize kan, buka WA-nya. Jangan keluar dari Zoom.
keluar dari Zoom. Minimes kan? Buka WA. Bisa? Itu yang 09 itu nomornya. Iya. Bisa nggak? Masuk di sini. Udah masuk. Belum, mulai pada. Nah, itu kalau tidak bisa masuk di yang pertama tadi, masuk yang kedua ya, itu. Sudah 2 orang yang masuk nih. 5 orang udah masuk. Bapak bacakan ya, Bapak bacakan. 090421. Sandinya. Udah. Udah Pak itu. 09 0421. Mulai Pak. Sudah belum? Sudah. Udah masuk semua ya? Bentar ya. 09 04 21. Login. Oke, kita mulai ya. Udah masuk semua kan? Siapa yang belum masuk? Si Syahrini udah, Naina, Gaby, Yuda. Masuk namamu. Udah aku buat. Masih 7 orang yang masuk. Tunggu Pak si Dapi belum masuk. Oh, Dapi udah masuk. 8 orang. Udah? Mulai Oke. Pak. Kita mulai. Oke. Yang pertama dipegang tenis ya. Salam.
jawabannya belum ada benar ini? Dapi, Pak. Oke, mantap Teresia. Ayo Yuda, semangat Yuda. Jeta, Gebi. Bertahan terus. Ayo Dapi, semangat Dapi. Syahrini. Judeta. Ini Judeta 2 akunnya ini ya. Jadi kelapan aku nanti. Ayo Dapi. Dapi ya, Depi. Yang lain pada siap. Chef ini main lagi nih, Pak. Kita bertahan. Baik, kita udah hitung mundur ya. Waktunya sudah habis. Kita hitung mundur dari 10. 1, 2, 3, 4, 2, 1. Habis. Nggak main lagi, Pak. Oke, kamu
bisa lihat nanti lagi ya temennya ya. Baik, Pak, bapak pusing juara kali. 1 atau peringkat 1 ada siapa? Siapa yo? Teresia, Pak. Ada Teresia, benar semua dia, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Teresia. Mantap Teresia. Peringkat 2 ada Yuda dengan salah berapa dia? Ada salah 3 ya. Salah 4. Si Yuda salah 4. Kasih tepuk tangan dengan peringkat yang kedua. Aku nih lagi. Peringkat ketiga ada Naina. Keempat ada Judeta. Kelima ada Gebi dan 6 Hairul Azril. Dan yang ketujuh ada Syahrini. Ke-8 ada Dapi. Yang ke-9 ini si Judeta ini tadi sebenarnya. Bukan, Judeta 2 akunnya, Judrita. Salah tadi ini akun dia. Judeta ada di peringkat ke-4 ya. Oke. Baik, itu tadi dia kuisis kita hari ini tentang penyakit menular. Penyakit menular. Oke, baik. Selamat untuk yang juara 1, Teresia. Mana senyumnya Teresia? Senyum dulu. Ya, gitulah. Baik. Ya, keluar dari kuisis, kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Nah, hidupkan semua kameranya, Nak. Ya. Nah, baik, ya, kita lanjut ya. Siap jumpa. Berapa jam lagi kita nge-zoom? Ntar lagi. Kamu mau kemana rupanya? Mau wirid? Kita lanjut ya. Nah, setelah penjelasan Bapak tadi tentang penyakit menular, tadi udah panjang lebar kita ini berbicara tentang penyakit menular. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan tentang manfaat pembelajaran kita bagi kehidupan kamu sehari-hari? Apa tengok abang? Syahrini. Oi. Oi. Kita belum selesai ini, Nak. Baik, kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan manfaat pembelajaran kita untuk kehidupan kamu atau kehidupan kita sehari-hari? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Hari ini bisa nggak menjelaskan? Pak, Redapi udah lobet. Hari ini bisa nggak menjelaskan manfaat kehidupan kamu, manfaat pembelajaran kita untuk kehidupan kita sehari-hari? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Bapak ulangi lagi ya. Tadi kita kan sudah membahas nih pembelajaran kita tentang penyakit menular. Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, ada nggak yang bisa menjelaskan apa manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari? Teresia bisa? Apa manfaatnya, Nak, pembelajaran kita untuk kehidupan kita sehari-hari? Untuk kehidupan kamu sehari-hari, apa manfaatnya pembelajaran kita hari ini? Teresia? Pak, baterai udah mau lobet, Pak. Iya, nggak apa-apa, Nak, lanjut aja sampai benar-benar mati baterainya, handphonenya. Gebi dengar, Nak? Gebi, dengar suara Bapak? Gebi, dengar suara Bapak? Ya, Pak. Kira-kira apa manfaat pembelajaran kita untuk kehidupan Sedikit kita macet, sehari-hari? Pak. Suara Bapak putus-putus terus. Teresia, dengar suara Bapak, Nak? Jelas? Ya, Apa manfaat pembelajaran kita, Nak? Untuk kehidupan kita sehari-hari? Ayo, Judeta, tahu nggak apa manfaat pembelajaran kita sehari-hari? Manfaat pembelajaran kita untuk kehidupan kamu sehari-hari?
Halo. Aduh, halo. Judeta tahu nggak apa manfaatnya pembelajaran kita untuk kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kamu sehari-hari? Kurang tahu aku, Pak. Kurang tahu ya. Teresia, apa manfaat pembelajaran kita untuk kehidupan kita sehari-hari? Teresia. Iya, Pak. Apa manfaat pembelajaran kita hari ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, untuk kehidupan kamu sehari-hari? Putus-putus suaranya, Pak. Hairul, tahu nggak apa manfaat pembelajaran kita untuk kehidupan kita sehari-hari hari ini? Pembelajaran kita hari ini? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya, Nak, ya. Teresia, masih jelas suara Bapak? Kebi? Baik ya, mungkin karena jaringan. Baik, Bapak jelaskan aja ya. Jadi manfaat pembelajaran kita yang kita pelajari hari ini untuk kehidupan kamu sehari-hari ialah jika kamu tidak tahu bagaimana cara mencegah penyakit menular, kan bisa berbahaya, Nak. Ya kan? Ada orang yang terkena flu karena kamu belum tahu cara pencegahannya, kamu dekat-dekat sama dia, ya kan? Atau kamu kongsi minuman dengan dia, kan bisa tertular flu kamu dari teman kamu, kan gitu, ya kan? Jadi manfaatnya kamu bisa memahami dan kamu tahu bagaimana menjaga diri kamu dari orang-orang yang terkena penyakit atau virus yang dapat menular, begitu. Jadi manfaat pembelajaran kamu bisa memahami dan kamu bisa mencegah untuk penularan penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Begitu ya anak-anak ya, untuk materi kita atau manfaat pembelajaran kita hari ini untuk kehidupan kamu sehari-hari. Nah, baik, selanjutnya sebelum pembelajaran kita akhiri, Bapak punya tugas untuk kalian yang kalian kerjakan di rumah, yaitu berupa LKPD. Nah, nanti tugasnya akan Bapak kirim melalui grup WhatsApp kamu, ya. Nanti kamu kerjakan di rumah. Setelah kamu kerjakan, kamu foto dan kamu kirim kembali dengan saya melalui WhatsApp grup. Namun akan Bapak jelaskan sedikit bagaimana cara pengerjaannya. Nah, perhatikan. Ini dia tugas kamu yang akan Bapak kirimkan nanti ke WhatsApp grup. Yang pertama, persiapkan alat tulis berupa buku atau pulpen. Selanjutnya, amati video atau tonton video yang Bapak kirimkan ini, ya, yang berupa link ini. Nanti kamu tonton dan kamu amati. Setelah kamu amati, kamu buat nanti kotak seperti ini. Isi nama kamu, kelas, materi, dan pelajaran. Nah, selanjutnya tugas yang pertama, materi yang sulit kamu pahami. Di sini kamu tuliskan ya, apa materi yang sulit kamu pahami pada video pembelajaran tersebut. Selanjutnya materi yang dianggap penting.
Nah, materi yang kamu anggap penting nanti kamu tulis di sini. Di kolom kedua ini. Oke? Nah, itu tugas yang pertama. Selanjutnya tugas yang kedua. Nah, ini dia. Petunjuk. Nah, tetap dia berdoa sebelum memulai kegiatan, cermati lembar kerja. Yang ketiga, pelajari dan amati video pembelajaran yang sudah Bapak share tadi, tetap diamati. Sediakan buku atau kertas folio, pulpen dan penggaris. Selanjutnya, deskripsi tentang penyakit menular. Deskripsikan tentang penyakit menular yang kamu ketahui dengan format yang telah dibuat. Selanjutnya, setelah selesai mengerjakan tugas yang seperti Bapak anjurkan, foto hasil pekerjaan kamu dan kirim melalui grup WhatsApp. Nah, pada kolom ini, di sini tulis jenis penyakit menular. Ya, selanjutnya penjelasan penyakit menular. Nah, di sini misalnya influenza. Selanjutnya penjelasan influenza itu seperti apa? Nah, di kolom ketiga bagaimana cara pencegahannya? Kamu tulis. Selanjutnya penanggulangan terhadap penyakit menular. Nah, bagaimana penanggulangannya apabila sudah terkena penyakit menular? Nah, cukup dua tugas ini aja yang kamu kerjakan. Setelah selesai nanti kamu kirim kembali melalui grup WA. Oke, anak-anak? Ya, Pak. Paham kan? Oke, Pak. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas kamu ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Oke, berarti cukup jelas ya. Baik, jika sudah cukup jelas, nah, sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali kepada kamu, materi kita minggu depan ialah tentang penyakit tidak menular. Nah, kalau untuk hari ini ialah penyakit menular, untuk minggu depan penyakit tidak menular. Nah, nanti bisa kamu carilah ya. Kamu cari di Google apa itu tentang penyakit tidak menular. Nah, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau sebelum Bapak tutup masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Pas ya? Pak. Ya, jika sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, maka pembelajaran hari ini akan kita tutup. Nah, namun sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali kepada kamu untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara menerapkan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Selain itu, makan makanan bergizi dan rutin berolahraga. Baik, kegiatan hari ini atau pembelajaran hari ini akan kita akhiri dan ditutup dengan doa. Coba anak Bapak Judeta dulu. Silahkan bawa atau pimpin doanya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ayo nak, Judeta. Aktifkan dulu mikrofonnya Judeta. Nggak dengar nak. Marilah teman-teman sebelum kita akhiri video ini, mari kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak Judeta. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Sampai jumpa.